Immanuel Kant berkata dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati, rekan berpikir yang kami banggakan, serta seluruh sivitas akademika dan pemerhati hukum yang berhadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin bertindak selaku tim pro. Saya atas nama Rima Maulida selaku pembicara pertama yang akan membawa ranah perdebatan kita kali ini ke arah filosofi dan penjabaran definisi. Sementara pembicara kedua kami atas nama Saudari Hani Nur Aini yang akan membawa perdebatan kita kali ini ke arah empiris dan solusi. Sementara pembicara ketiga kami atas nama Saudara Muhammad Suhaidi akan memaparkan mosi perdebatan kita kali ini pada perspektif konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan data-data untuk menguatkan perspektif argumen dari tim kami. Profesor Bakir Manan menyatakan bahwasanya dalam negara demokrasi tujuan mulia apapun terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lantas dapat dibenarkan ketika ia melanggar hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra serta pemerhati hukum yang budiman, perkenalkan kami selaku tim pro menyatakan bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu riuh remisi koruptor, dan izinkanlah kami membawakan perdebatan kali ini pada ranah akademik konseptual guna mengawali dialektika untuk menghasilkan perdebatan yang objektif. Namun jauh sebelum melangkah ke bangunan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk menjabarkan poin benang merah dari mosi perdebatan kita kali ini, yaitu mosi riuh remisi koruptor. Yang pertama, riuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah sangat ramai atau sedang menjadi perbincangan. Sedangkan remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruh atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Pada hakikatnya, semua narapidana mempunyai hak termasuk koruptor sekalipun. Berikut adalah beberapa hak dari narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat 1 huruf I, K, L, M dan berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mendapat pengurangan masa pidana remisi. Yang kedua, mendapatkan pembebasan bersyarat. Yang ketiga, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, koruptor. Koruptor adalah gejala pada pejabat badan-badan negara yang menyalahgunakan wewenang dan melakukan penyuapan, pemalsuan, dan ketidakberesan lainnya. Kejahatan korupsi merupakan sebuah kejahatan dengan tingkatan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya harus dilakukan secara luar biasa juga. Itulah benang-benang merah dari mosi perdebatan kali ini. Kami di sini selaku tim pro mengajak rekan-rekanku sekalian para pemerhati hukum yang budiman untuk bersama-sama menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Karena apapun tindak pidana yang dilakukan, individu tetap berhak menerima revisi karena termasuk bagian dari hak asasi manusia. Terima kasih. Mengutip sebuah peribahasa, kebebasan, pembebasan, dan demokrasi adalah kata-kata. Namun, hak asasi manusia merupakan kejelasan yang sangat spesifik. Dewan juri yang kami hormati, rekan terbaik kami dalam berpikir dari tim kontra, serta para pemerhati hukum yang budiman. Polemik mengenai pemberian remisi bagi koruptor menjadi diskusi yang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, terutama pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan semua narapidana termasuk koruptor boleh mendapatkan remisi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Ayus Pahrudin menegaskan pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, remisi dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi jika memenuhi persyaratan dan berkelakuan baik. Dalam pertimbangannya, Majelis Judicial Review menyatakan narapidana bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenai pidana sehingga tidak harus diberantas. Namun, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
Dewan Juri dan pemerhati hukum sekalian, Indonesia merupakan negara demokrasi yang juga dibangun pada landasan konstitusi. Adapun paham tertinggi yang harus dijunjung adalah kebebasan dan kesepahaman terhadap hak asasi manusia. Maka Pancasila yang memiliki tujuan akhir keadilan sosial tidak dapat dicederai dengan pembatasan pemberian remisi, karena sikap pilih-pilih ini pada akhirnya akan membawa keadilan yang awalnya bersifat relatif menjadi keadilan pilih kasih, sebagaimana yang dinyatakan oleh Denny Indrayana, Wamenkumham tahun 2011 sampai dengan 2014. Perlu disepakati bersama bahwa tujuan daripada lembaga pemasyarakatan adalah membina masyarakat agar siap untuk kembali ke lingkungan masyarakatnya, tentunya dengan perbaikan sikap dan pemberian efek jera. Kami mengamini saja argumen tersebut, namun patut digarisbawahi bahwa pemberian remisi terhadap koruptor yang jangka waktunya tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah total masa tahanan sejatinya tidak melanggar hak siapapun. Justru hal ini akan mengembalikan hak para koruptor sebagai warga negara Indonesia yang meskipun pernah melakukan kekhilafan dan telah menjalani masa hukuman secara otomatis telah jera dan telah bersih dari kasus-kasus hukum yang menimpanya beserta dengan segala konsekuensi yang telah diselesaikan. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum sekalian, jika ada argumentasi yang mengatakan bahwa pemberian remisi terhadap koruptor adalah sebuah pelanggaran, maka dapat kami pertanyakan, hak apa dan hak siapa yang sejatinya ternodai oleh para koruptor yang diberikan remisi? Bukankah mereka telah menjalani masa tahanan yang merupakan konsekuensi dari perbuatan sebelumnya, dan bukankah mereka memiliki kesempatan untuk merubah sikap dan pola hidup setelahnya? Berdasarkan filosofi pemasyarakatan, rumusan norma yang terdapat di dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang kemudian memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep restoratif justice. Kami bersepakat kepada majelis yang menilai bahwa sejatinya hak mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali, yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara adil, kecuali dicabut oleh putusan pengadilan. Persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan dampak overcrowded di lapas. Setidaknya ada 3 alasan utama yang mendasari kami memberikan dukungan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk mencabut peraturan pemerintah terkait pengetatan remisi. Yang pertama, pemberian efek jera harus sejalan dengan prinsip rasa keadilan yang peka terhadap korban atau restoratif justice. Yang kedua, remisi tidak boleh membedakan perlakuan terhadap narapidana atau diskriminatif. Dan yang ketiga, pertimbangan adanya kelebihan daya tampung lembaga permasyarakatan atau disebut overcrowded. Lamanya koruptor ditahan nampaknya bukan solusi bijak untuk memberikan efek jera, sebab sejatinya efek tersebut didapat justru dari bagaimana masyarakat memperlakukan dan membina mereka setelahnya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, rekan terbaik kami dalam berpikir dari tim kontra, serta para pemerhati hukum yang budiman, kami sekali lagi menegaskan dan mengajak untuk mengamini mosi perdebatan kali ini terkait dengan riuh remisi koruptor. Terima kasih. Ahmad Ali pernah berkata, secara normatif, hukum senantiasa dipandang sebagai tanpa pandang bulu dalam memperlakukan aturan-aturannya, sehingga lahir Pameo Equal Justice Under Law, atau semua orang sama kedudukannya di bawah hukum. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra, serta para pemerhati hukum sekalian. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu digarisbawahi di sini bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk sebagian golongan saja. Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mana ini merupakan salah satu hak yang dimiliki seorang tahanan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, Pasal 14 Ayat 1, remisi adalah hak narapidana. Mahkamah Agung mencabut dan membatalkan peraturan pemerintah atau PP Nomor 99 Tahun 2012 atau yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor.
Menurut Ketua Pengurus dan pendiri LQ Indonesia Law, Firman Alvin Lim, kesengajaan untuk tidak memberikan hak warga negara sesuai undang-undang adalah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 421 KUHP, yaitu penyalahgunaan wewenang dan diancam pidana kurungan. Apalagi PP nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan atas PP nomor 32 tahun 1999 sebelumnya dipandang dibuat secara sembrono dan tidak mempertimbangkan dasar hukum lain yaitu UU Permasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Ayus Pahrudin, juga menegaskan pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi didasarkan pada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Berdasarkan PP tersebut, remisi dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi jika memenuhi persyaratan dan berkelakuan baik, maka dia berhak atas remisi. Pemberian remisi terkait tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, dan terorisme dilakukan jika narapidana mendapat status justice collaborator. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati hukum sekalian, Sekretaris Jenderal Forum Pemerhati Permasyarakatan Didin Sudirman juga ikut angkat bicara mengenai pro kontra pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Menurutnya, isu ini menyeruak ke publik karena adanya perbedaan ilmu dan paradigma yang dipakai sebagai konstruksi berpikir di antara pihak yang pro dan kontra. Pihak yang pro, pemberian remisi melihatnya dari sudut pandang kriminologi dan penologi aliran modern, sedangkan pihak yang kontra melihatnya dari sisi hukum pidana aliran klasik. Ketika ada yang berpendapat bahwa pemberatan hukuman kepada para koruptor dapat dilakukan dengan mempersulit pengurangan remisi, maka itu adalah suatu tindakan yang salah. Justru untuk itulah UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 18D memungkinkan pemberatan dengan memberikan hukuman tambahan, termasuk pencabutan hak yang sudah ada dan akan diberikan kepada narapidana. Beliau juga sangat menyayangkan terjadinya kesalahan konstruksi berpikir para penentang Menteri Hukum HAM dan mewacanakan pemberian remisi. Bahkan kesalahan sudut pandang ini juga dilakukan para kreator pembuat peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang justru merupakan para ahli hukum tata negara. Kembali lagi, remisi merupakan kewenangan permasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan. Remisi hanyalah salah satu alat dalam mencapai suatu tujuan pidana dan hukum. Tidak terulangnya perbuatan koruptor merupakan salah satu keberhasilan hukum pidana. Residivis justru lebih banyak didominasi pelaku pencurian dan penyalahgunaan narkotika, sedangkan korupsi sendiri lebih banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku yang baru daripada residivis, sehingga pencegahannya harus ditingkatkan. Pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim kontra, serta para pemerhati hukum sekalian, di sini kami selaku tim pro mengajak untuk mengamini mosi kita pada hari ini, yakni riuh remisi koruptor. Karena seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kami memberikan solusi bahwa remisi bagi koruptor harus dilakukan, karena ini merupakan bagian dari hak mereka selaku seorang narapidana. Di sini kami menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada pencegahan korupsi karena residivis sendiri lebih didominasi pencurian dan penyalahgunaan narkoba, bukan korupsi. Untuk itu, pencegahan terhadap koruptor harus lebih ditingkatkan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rekan terbaik kami dalam berpikir dari tim kontra, serta pemerhati hukum yang budiman. Tidak seharusnya terdapat klaim yang dapat diterima ketika mempertahankan integrasi negara dengan cara mengingkari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, remisi terhadap koruptor merupakan hal yang wajar dan bukanlah sebuah kesalahan. Indonesia sebagai negara demokrasi yang juga dibangun pada landasan konstitusi harus bisa memahami bahwa paham tertinggi yang harus dijunjung di negara ini adalah kebebasan dan kesepahaman terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, Pancasila yang memiliki tujuan akhir keadilan sosial harusnya tidak diciderai dengan pembatasan pemberian remisi, karena sikap pilih-pilih terhadap siapa yang berhak mendapat remisi pada akhirnya hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial.
Hal ini tentunya didasarkan pada fakta Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengedepankan pemahaman pada asas keadilan sosial, yang mana keadilan sosial ini bersifat relatif sehingga memasyarakatkan pelaku terpidana setelah mereka menyelesaikan hukuman atas kasus yang dilakukan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, rekan terbaik kami dalam berpikir dari tim kontra, serta para pemerhati hukum sekalian, di sini kami selaku tim pro mengajak untuk mengamini mosi kita pada hari ini, yakni riuh remisi korupsi. Karena seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan bahwa keadilan sosial ialah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Remisi sendiri adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mana ini merupakan salah satu hak yang dimiliki seseorang, baik dia narapidana ataupun bukan, sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kami mendukung sekali argumen bahwa memberikan remisi terhadap koruptor yang jangka waktunya tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah total masa tahanan sejatinya tidak melanggar hak siapapun. Di sini kami juga memberikan solusi bahwa remisi bagi para koruptor harus dilakukan karena ini merupakan bagian dari hak mereka sebagai narapidana. Di sini kami juga menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada pencegahan korupsi karena residivis sendiri lebih didominasi pencurian dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, pencegahan terhadap koruptor harus lebih ditingkatkan. Terima kasih.